warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Materi ini sudah berada juga dalam buku ajar kita. Nanti saudara-saudara akan melihat pada buku ajar di samping materi yang nanti akan saya sampaikan kepada Anda. Teman-teman atau saudara-saudara sekalian boleh berselancar baik itu di internet maupun pada buku-buku, khususnya buku-buku pendidikan kewarganegaraan yang setidaknya membicarakan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum tersebut, di dalamnya itu ada pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu adalah pengertian negara hukum. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara hukum itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, negara hukum formil, dan yang kedua, negara hukum material. Negara hukum formil ini negara hukum yang dikategorikan dalam arti sempit. Artinya pada konteks hanya warga negara. Pada konsep ini, semua urusan apapun diserahkan kepada warga negara. Nah, ini ada dalil yang disebut dengan dalil laissez-faire itu. Ini sebuah dalil yang diartikan bahwa bila warga itu dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Warga negara dibiarkan untuk mengurus segala urusannya. Ini yang disebut dengan laissez-faire. Yang kedua, negara hukum material atau dapat disebut dengan welfare state. Welfare state ini adalah negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, ini pada konteks negara kita memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa melihat pada alinea keempat. Di sana terdapat tujuan negara yang salah satunya itu ikut mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Itu dalam negara kita sudah ada. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, mari kita beranjak pada ciri-ciri daripada negara hukum. Ciri yang pertama, bahwa terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap individu ataupun perorangan. Ini ciri dari negara hukum. Apa maksudnya? Maksud dari pernyataan tersebut di atas bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum.
dan individu atau orang per orang tadi mempunyai hak terhadap negara ataupun terhadap pemerintah. Dalam hal ini mereka yang berkuasa. Yang kedua, asas legalitas. Pada asas ini, dalam negara hukum, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu dan harus ditaati, baik itu oleh pemerintah maupun oleh warganya gitu. Ini asas legalitas. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada pemisahan kekuasaan ini tentunya berhubungan dengan hak asasi dari manusia itu sendiri gitu. Agar hak asasi ini terlindungi, maka pemisahan kekuasaan dari lembaga-lembaga negara yang berkuasa tersebut sudah harus dibatasi. Ada lembaga negara yang memang diperuntukkan untuk membuat undang-undang. Ada lembaga negara yang nantinya diperuntukkan untuk melaksanakan undang-undang. Serta ada lembaga negara yang nantinya diperuntukkan untuk mengadili undang-undang. Nah, itu yang disebut dengan trias politika. Kemudian mari kita melonjak pada negara hukum Indonesia. Apa landasan yuridis dari negara hukum Indonesia? Perlu saudara-saudara tahu bahwa landasan hukum negara Indonesia jelas tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah A. Negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, ini jelas kita tahu persis. Kalau yang disebut dengan negara berarti pemerintah. Artinya tindakan pemerintah hari ini dan seterusnya harus berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan yang dimilikinya. Yang kedua, pemerintah negara berdasar atas konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan yang terbatas. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah sebagaimana yang terdapat dari bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, yakni pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. B. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran, dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Saudara bisa langsung menanyakan baik melalui WA maupun
melalui email, atau saudara bisa berselancar melalui internet dan mencari pada buku-buku pendidikan kewarganegaraan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada perwujudan negara hukum di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum. Yang kedua, menggunakan sistem konstitusi. Ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrat. Yang keempat, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensil. Ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kesembilan, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dari dasar manusia itu sendiri. Kita lanjut. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Saudara-saudara sekalian, hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. 5 ciri negara demokrasi tersebut adalah: yang pertama, negara berdasarkan hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol masyarakat. Yang ketiga, ada pemilihan umum yang bebas dan aktif. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Inilah kelima ciri negara demokrasi. Selanjutnya, pokok bahasan berikutnya tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut dengan hak asasi manusia. Adapun macam-macam hak asasi manusia berdasarkan ciri pokok dari HAM itu sendiri. Yang pertama, hak asasi manusia tersebut tidak perlu dibelikan, tidak perlu dibeli, ataupun tidak perlu diwarisi gitu. Hak tersebut sudah melekat dalam diri kita masing-masing.
Selanjutnya, hak asasi manusia itu berlaku bagi setiap individu atau orang per orang. Hak asasi manusia ini tidak boleh dilanggar. Nah, ini yang perlu dipahami. Hak asasi manusia dapat meliputi berbagai bidang. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, ada hak asasi politik atau politic rights. Yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property rights. Lalu yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural rights. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, rights of legal equality. Yang keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, atau yang disebut dengan procedural rights. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia mungkin dapat saya sampaikan. Teman-teman nantinya akan lagi-lagi berselancar dan melihat sejarah perkembangan hak asasi manusia itu, dimulai dari perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah, perkembangan hak asasi manusia misalnya di Inggris, perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, perkembangan hak asasi manusia di Prancis, sampai pada adanya Atlantic Charter tahun 1941, bahkan hasil sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Nah, mungkin saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa mencari atau berselancar mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia tersebut, baik itu melalui internet maupun melalui buku-buku pendidikan kewarganegaraan yang banyak terjual. Kemudian, pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia itu, saudara-saudara dapat melihatnya pada yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian C, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 4, pada ketetapan MPR. Lalu yang kelima, peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang dapat saudara-saudara lihat mengenai perkembangan hak asasi manusia. Barangkali kalau ada pertanyaan, lagi-lagi perlu saya sampaikan, teman-teman bisa berkirim pertanyaan baik itu melalui WhatsApp yang sudah saya berikan maupun melalui email yang sudah saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaallah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya.